Ketika istri pertama Rasulullah, Khadijah, akan wafat, ia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Fatimah. Wahai putriku, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Aku takut akan siksa kubur, dan jika memungkinkan, aku ingin dikafani dengan sorban yang biasa dipakai ayahmu saat menerima wahyu. Fatimah menahan tangisnya. Dengan hati yang berat, ia pun pergi menemui Rasulullah. Setelah mendengar permintaan itu, Rasulullah terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum lembut dan berkata, Wahai Fatimah, sampaikan kepada ibumu bahwa Allah telah mengirim salam untuknya dan telah menyiapkan tempat baginya di surga. Fatimah kembali ke sisi ibunya dan menyampaikan pesan itu dengan suara bergetar. Wajah Khadijah berseri, air mata haru mengalir di pipinya. Ia pun menghembuskan napas terakhirnya, kembali kepada Rabb-nya dalam keadaan penuh iman. Tak berselang lama, malaikat Jibril datang membawa 5 helai kain kafan. Rasulullah mengangkat wajahnya, lalu bertanya, Untuk siapa kain kafan ini, wahai Jibril? Ini untuk Khadijah, untukmu, wahai Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan. Rasulullah terdiam, namun seketika ia menyadari ada yang kurang. Lalu, bagaimana dengan Hussein, wahai Jibril? Mata Jibril berkaca-kaca. Dengan suara bergetar ia berkata, Husain cucumu takkan memiliki kafan. Ia akan terbantai, tubuhnya akan tergeletak di padang Karbala tanpa dimandikan dan tanpa dikafani. Sejenak keheningan menyelimuti. Rasulullah menundukkan kepala dan air matanya jatuh semakin deras. Satu persatu takdir telah dituliskan. Inilah kisah seorang anak kecil yang wafat karena rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga yang follow sekeluarga masuk surga, amin. Suatu hari, seorang anak kecil meminta izin untuk ikut bersama Syekh Abdul Rahman Adib dan rombongannya berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad. Namun, permintaan anak kecil itu ditolak karena perjalanan dari Yaman ke kota Madinah memakan waktu yang cukup lama. Rombongan pun memulai perjalanan mereka, meninggalkan anak kecil itu di Yaman. Setelah tiba di kota Madinah, mereka semua dikejutkan oleh kehadiran anak kecil tersebut. Anak itu, yang sebelumnya mereka tinggalkan di Yaman, tiba-tiba berada di Madinah bersama mereka. Dengan penuh keheranan, mereka bertanya, mengapa kamu bisa ada di sini? Anak kecil itu menjawab, aku ikut dengan kalian. Aku bersembunyi di salah satu peti. Mereka kembali bertanya, lalu bagaimana dengan makanan dan minumanmu? Bukankah perjalanan ini memakan waktu sekitar 2 minggu? Anak kecil itu menjawab, aku tidak makan dan minum. Aku melupakan semua hal itu karena aku rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah itu, anak kecil tersebut menciumi tanah makam baginda Nabi dengan penuh kecintaan. Namun, tak lama setelah itu, ia tiba-tiba wafat di hadapan makam baginda. Kisah ini menjadi pengingat akan kecintaan mendalam seorang hamba kepada Nabi Muhammad yang mengalahkan segalanya, bahkan rasa lapar, haus, dan lelah.